Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara e-learning bersama saya Muhammad Afzal yang mampu mata kuliah pengetahuan bisnis. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara lebih sekilas tentang pengetahuan apa-apa itu yang menyangkut dengan bisnis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik. Dapat kita lihat yang pertama sekali untuk mengetahui apa itu bisnis, kita lebih melihat apa itu pengertian bisnis ya, sebagaimana sudah disepakati oleh ahli-ahli dan pakar-pakar dalam hal ini. Yang pertama sekali, bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi poin yang pertama. Kemudian pada poin yang kedua, bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita. Kemudian pada poin yang ketiga, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kata kunci dalam 3 poin. Pertama, bisnis itu adalah pekerjaan yang memproduksi barang dan jasa yang kebutuhannya adalah untuk untuk kehidupan sehari-hari dan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita. Dan kemudian ada kata kunci bahwa bisnis itu adalah suatu sistem yang mana ada keterkaitan antara satu dengan lainnya, yang di sana juga bisa menciptakan, selain menciptakan barang dan jasa, juga ada nilai-nilai yang tercipta daripada bisnis ini. Nah, kemudian pada poin yang ketiga di sini lebih kepada organisasi, artinya yang melakukan bisnis ataupun yang menciptakan nilai atau barang dan jasa itu dilakukan oleh organisasi ataupun kelompok yang di dalamnya mencari keuntungan dari hasil produksi barang dan jasa. Sekilas tentang pengertian bisnis seperti itu. Kemudian dapat kita lihat dari 3 poin tadi bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa, good and service, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Nah, di sini bisnis itu merupakan kegiatan individu, kegiatan organisasi atau kelompok, di mana kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan adalah untuk merubah suatu nilai dari barang-barang yang tidak bernilai menjadi barang bernilai. Di sini akan tercipta sebuah produksi, yaitu apakah yang diproduksinya adalah barang ataupun jasa. Jadi suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok yang tujuannya untuk merubah nilai ataupun menciptakan nilai pada sesuatu yang ingin diciptakan. Nah, pada akhirnya barang ataupun jasa yang diproduksi daripada kegiatan tadi, tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Itu sekilas yang dapat kita lihat dari gambaran sederhana mengenai dengan pengertian daripada bisnis. Selanjutnya, dalam bisnis tentu ada aspek-aspek tersendiri, di mana bisnis itu merupakan kegiatan individu atau kelompok, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Kemudian dalam bisnis ini yaitu adanya penciptaan nilai, adanya nilai yang diciptakan dari sesuatu barang ataupun sesuatu yang tadi tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, dan kemudian produknya adalah tentu barang dan jasa. Ada produk yang dihasilkan, apakah itu menyangkut dengan barang ataupun pelayanan yang terkait dengan jasa. Dan kemudian ada keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 aspek dalam
dalam hal bisnis, yaitu kegiatan individu dan kelompok, penciptaan nilai, penciptaan barang dan jasa, dan keuntungan yang didapatkan melalui transaksi. Nah, kita lihat pada hal selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi bisnis. Yang pertama, fungsi bisnis adalah menciptakan nilai. Suatu produk setelah diubah atau diolah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kita bisa melihat seperti contoh misalkan bagaimana para pelaku bisnis menciptakan nilai-nilai pada produk-produk mereka. Dari sesuatu yang sama sekali tidak bernilai, dari sesuatu yang sama sekali tidak ada harganya, dengan inovasi, dengan teknologi, dan dengan sumber daya yang mereka miliki, sesuatu bisa dirubah, bisa diciptakan sebuah nilai, dan kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, biasanya kita dapat melihat kebanyakan bisnis itu muncul dari masalah-masalah yang ada di sekitar. Bagaimana masalah itu dijawab, kemudian dari masalah itu mendapatkan sebuah jawaban yang bernilai dengan outputnya adalah produk ataupun jasa, dan kemudian orang-orang yang membutuhkan jawaban ataupun orang-orang yang membutuhkan jalan keluar daripada masalah-masalah yang dihadapi, itu menjadi sebuah nilai bisnis, sebuah nilai keuntungan yang didapatkan oleh pelaku bisnis ini. Nah, hal-hal seperti itu sering sekali terjadi dalam menciptakan nilai-nilai baru ataupun menciptakan produk-produk baru. Nah, itu sebagai fungsi utama bisnis. Kemudian ada fungsi mikro dan fungsi makro, di mana fungsi mikro yaitu kemampuan aktivitas bisnis dalam memberikan kontribusi kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses penciptaan nilai. Nah, itu fungsi mikro, yaitu memberikan kontribusi kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses penciptaan. Siapa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penciptaan nilai? Itu tentu ada karyawan, ada tenaga-tenaga kerja, ataupun jika memang dalam perusahaan ada direksi dan orang-orang yang memang terlibat, baik itu dalam melakukan, dalam pengawasan, ataupun dalam perencanaan. Itu fungsi daripada fungsi mikro bisnis. Kemudian ada fungsi makro. Fungsi makro di mana meliputi kontribusi terhadap pihak yang terlibat secara tidak langsung. Nah, fungsi makro ini kontribusi yang diberikan terhadap pihak yang terlibat secara tidak langsung. Contohnya, katakanlah dalam perusahaan besar, misalkan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan besar, oleh kelompok besar, tentunya ada perusahaan-perusahaan yang memang levelnya sudah besar, ada yang namanya saham. Pemilik-pemilik saham itu merupakan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam penciptaan nilai tadi. Mereka memiliki perusahaan yang menjalankan bisnis, tapi dalam penciptaan nilai mereka tidak terlibat secara langsung. Itu kontribusi yang diberikan oleh penciptaan nilai terhadap pihak yang tidak terlibat langsung. Ini dikatakan sebagai fungsi makro. Oke, selanjutnya, ini seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa fungsi mikro bisnis kontribusi terhadap pihak yang terlibat langsung, yaitu ada pekerja atau karyawan, dewan komisaris, pemegang saham, memiliki kepentingan dan tanggung jawab tentu terhadap perusahaan. Ya, kemudian ada makro. Ya, yang dimaksud dengan makro adalah masyarakat di sekitar perusahaan ataupun bangsa negara, yaitu ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar ataupun bangsa negara, yang melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ataupun melalui kontribusi-kontribusi lainnya yang memang manfaatnya dirasakan oleh bangsa dan negara ataupun yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Oke, baik. Kita bisa melihat ini sebagai fungsi makro. Yang saya maksudkan sebagai pemegang saham tadi adalah pada fungsi mikro bisnis, yaitu ada pekerja, karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham.
Nah, pemegang saham ini yang maaf saya katakan tadi, awalnya saya katakan sebagai kontribusi yang diberikan oleh makro, rupanya ini adalah fungsi yang diberikan oleh mikro. Ternyata pemegang saham ini juga orang-orang yang terlibat langsung. Nah, kita bisa melihat perbedaan antara mikro dan makro bisnis. Baik, ini ada elemen dan sistem bisnis, tentunya ada modal, bahan-bahan atau material dan lain sebagainya. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.